Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dan teman saya mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang John Dewey. Saya yaitu Istiqomah dengan NPM 131. Saya Rini dengan NPM 150. Dan rekan kami Doni Subrastowo dengan NPM 155. John Dewey. John Dewey lahir pada tanggal 20 Oktober 1859 di Burlington, Amerika. John Dewey adalah seorang filsuf, psikolog, dan pembaharu pendidikan Amerika. Dia adalah salah satu cendekiawan Amerika paling terkemuka pada paruh pertama pada abad ke-20. Selanjutnya ada pemikiran filsafat John Dewey. John Dewey merupakan filosof yang berpandangan bahwa realitas ini dibangun melalui tindakan akal budi berdasarkan ingatan akan pengalaman masa lalu. Menurut Heinemann pada tahun 1996 bahwa terdapat 4 konsep fundamental dalam pemikiran filsafat John Dewey. Yang pertama yaitu pengalaman. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman. Yang kedua pertumbuhan. Bagi John Dewey, pertumbuhan adalah esensi dari proses pendidikan dan kehidupan. Yang ketiga yaitu transaksi. Dalam pandangan John Dewey, transaksi bukan sekedar interaksi biasa, melainkan proses dinamis dan saling mempengaruhi di mana individu dan lingkungan secara aktif membentuk satu sama lain. Yang keempat yaitu inquiry atau penyelidikan. John Dewey melihat penyelidikan sebagai proses fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak hanya terkait dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga dengan cara memahami dan berinteraksi dengan dunia. Selanjutnya, kontribusi pemikiran John Dewey. Yang pertama yaitu pembelajaran aktif dan berbasis. John Dewey menekankan pentingnya pembelajaran melalui pengalaman langsung. Siswa belajar lebih efektif ketika mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pendidikan sebagai proses sosial. John Dewey menekankan bahwa sekolah harus mencerminkan kehidupan sosial yang sesungguhnya dan menjadi tempat di mana siswa belajar untuk hidup dalam masyarakat. Yang ketiga, kurikulum yang fleksibel dan relevan. John Dewey berpendapat bahwa kurikulum harus fleksibel dan disesuaikan dengan pengalaman hidup serta tantangan hidup yang akan siswa hadapi. Selanjutnya yaitu hakikat pendidikan dalam perspektif John Dewey. John Dewey secara keseluruhan dan bukan hanya dalam filsafat pendidikannya adalah pengalaman atau experience. Pengalaman adalah keseluruhan kegiatan dan hasil kompleks serta bersegi banyak dari interaksi aktif manusia. Teori John Dewey tentang pendidikan tidak dapat lepas dari minatnya terhadap bidang filsafat. Baginya, filsafat adalah pemecah problem kehidupan, sedangkan pendidikan berisi melatih manusia untuk menyelesaikan problem kehidupan. Oleh karena itu, filsafat dan pendidikan menurutnya tidak dapat dipisahkan. Lalu yang selanjutnya, pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman terus-menerus. Yang pertama yaitu Dewey percaya bahwa pendidikan tidak boleh terbatas pada transmisi pengetahuan. Maksudnya adalah pernyataan tersebut ialah pendidikan tidak boleh terbatas pada transmisi pengetahuan, namun harus fokus pada rekonstruksi pengalaman yang aktif dan reflektif, sehingga pendidikan tidak hanya sekedar mengajarkan fakta dan informasi kepada siswa. Yang kedua, ada siswa harus terlibat secara aktif dalam pembelajaran mereka menggunakan pengalaman masa lalu mereka. Maksudnya adalah dalam terlibat aktif dalam pembelajaran, siswa akan lebih mampu membuat koneksi antara apa yang
mereka pelajari dengan pengalaman hidup mereka, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan. Yang ketiga ada DW berpendapat bahwa pendekatan terhadap pendidikan ini akan membantu siswa melihat relevansi pembelajaran mereka. Dengan ini, pembelajaran tidak hanya menjadi aktivitas akademis yang terpisah dari kehidupan nyata, tapi menjadi sesuatu yang berguna dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi sehari-hari. Yang keempat, dengan merekonstruksikan pengalaman, mereka melalui pendidikan siswa akan mengembangkan keterampilan. Lalu ada teori DW menekankan pentingnya pembelajaran langsung dan eksperimen. Lalu yang keenam ada siswa dapat memanfaatkan pengalaman mereka di berbagai bidang untuk memperdalam pemahaman mereka. Lalu yang ketujuh ada penekanan DW pada rekonstruksi pengalaman menantang gagasan tradisional dengan pendidikan sebagai akumulasi fakta dan informasi yang pasif. Yang kedelapan, ia memandang pendidikan sebagai proses dinamis dan berkelanjutan yang terus-menerus membentuk dan kembali pemahaman seseorang terhadap dunia. Yang kesembilan ada perspektif mengenai pendidikan ini sangat relevan di dunia yang serba cepat dan selalu berubah. Lalu yang terakhir ada pandangan Dewe mengenai pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman, mendorong dan mendekatkan pembelajaran yang lebih holistik dan berpusat pada siswa. Pemikiran fundamental John Dewey dalam pendidikan. Orang tidaklah hanya berpikir secara luas, tidak pula memunculkan gagasan yang bukan apa-apa. John Dewey menyatakan beberapa konsep berpikir yang merupakan suatu runtutan dalam keterkaitan satu sama lain, yaitu yang pertama adalah saran, di mana otak berkulat dengan kemungkinan solusi. Yang kedua, merasionalkan kesulitan dan kebingungan yang dirasakan secara langsung dialami ke dalam problem untuk dipecahkan. Yang ketiga, hipotesis untuk memprakarsai dan membimbing observasi dan tindakan baik dalam pengumpulan materi fakta. Yang terakhir, elaborasi mental terhadap gagasan atau harapan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.